Anwar, Presiden Urologi semester 6. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk membacakan presentasi Campbell Reading pada chapter 94, Surgical Management of Upper Urinary Tract Calculi, section PCNL. Next. Next. Percutaneous nephrolithotomy dimulai dari pada Campbell Reading dimulai dari persiapan pasien. Anamnesis dan pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan baik untuk mengidentifikasi utamanya adalah kontraindikasi absolut dari PCNL, yaitu uncorrected coagulopathy, aktif atau untreated UTI atau infeksi saluran kemih yang masih berlangsung. Pasien yang menggunakan aspirin atau obat-obatan antikoagulasi bila memungkinkan harus dihentikan penggunaannya sebelum operasi. Namun ada beberapa literatur yang memberikan informasi bahwa pasien dengan risiko tinggi komplikasi dari trombosis dapat dilakukan pemberian bridging terapi dengan obat-obatan yang short acting, yaitu contohnya warfarin dengan durasi 8 sampai 12 hari perioperatif. Persiapan pasien meliputi pemeriksaan laboratorium preoperasi termasuk pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrolit dan fungsi ginjal. Kultur urin dilakukan apabila ada dugaan infeksi. Kultur urin dan sensitivitas antibiotik berguna untuk penyesuaian antibiotik perioperatif. Nah, salah satu yang terpenting adalah persiapan pasien adalah imaging atau modalitas pasien. Penggunaan CT scan untuk evaluasi batu sangat diperlukan. CT scan ini dilakukan untuk menggantikan preoperatif IV intravenous pyelography. Nah, untuk penentuan stone burden, CT scan menentukan untuk dilakukannya PCNL atau tidak. Keuntungan dari CT scan ini adalah kemampuan untuk menilai struktur peritoneal dan retroperitoneal. Contohnya ialah struktur kolon retrorenal atau penilaian dari jalur akses puncture untuk menilai posisi hepar atau lien. Retrograde pyelografi dapat dilakukan durante operasi yang akan memberikan informasi terkait dengan anatomi dari kaliks yang bisa dibutuhkan sebagai tempat target puncture. Antibiotik profilaksis dapat menurunkan komplikasi infeksi. Penggunaan antibiogram sesuai dengan RS tempat operasi dapat digunakan sebagai antibiotik perioperatif. Nah, antibiogram sendiri ini sudah ada di lingkungan Rumah Sakit Sarjito dan pengaplikasiannya dapat digunakan melalui akun antibiogram. Meskipun pada preoperatif tidak didapatkan bakteri pada urin, kondisi operasi dalam prosedur fragmentasi batu dapat melepaskan endotoksin bakteri dan bakteri yang hidup yang setelahnya dapat membuat pasien jatuh dalam kondisi sepsis. Next. Untuk anestesi, operasi PCNL dilakukan dengan anestesi umum selama tidak ada kontraindikasi. Next. Nah, ini adalah beberapa komposisian dari pasien untuk prosedur percutaneous nephrolithotomy. Ada posisi klasikal prone dengan ada yang dilakukan dengan abduksi dari kedua tungkai bawah. Next. Yaitu ada posisi dari supine yaitu dengan kombinasi Valdivia urea position dan Galdakao modified Valdivia untuk posisi supine PCNL. Untuk prosedur stone removal setelah akses nephrostomy didapatkan dan dilakukan dilatasi serta memposisikan sheath dari amplatz, prosedur dilanjutkan dengan menghancurkan batu dengan operasi endoskopi. Cairan yang digunakan yaitu cairan larutan fisiologis. Nah, untuk pemposisian cairan irigasi tidak ditempatkan terlalu tinggi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peningkatan tekanan intrapelvis. Berlanjut pada stone removal, collecting system yang simple diakses dengan single access sedangkan dengan nephroskop yang fleksibel dapat digunakan selama PCNL untuk mengevaluasi residual stone fragment di seluruh
collecting system di intrarenal. Dengan menggunakan cairan irigasi, collecting system dapat dilatasi untuk mengevaluasi fragmen sisa batu dan mendapatkan gambaran yang jelas. Fragmen batu yang kecil dapat diambil dengan menggunakan stone basket. Untuk fragmen batu yang besar digunakan laser atau elektrohidraulik lithotripsy. Nah, tujuan utama dari PCNL adalah untuk mendapatkan complete clearance stone material dengan waktu yang singkat dan bisa memudahkan prosedur selanjutnya apabila dibutuhkan. Fungsi dari berlanjut dengan stone removal, fungsi dari drainase nephrostomy tube adalah untuk membantu proses hemostasis, mencegah ekstravasasi urin, drainase infeksi, dan memudahkan akses ginjal ulang bila pada prosedur berikutnya dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa modifikasi teknik, yaitu dengan menggunakan mini PCNL, ultra mini PCNL, dan micro PCNL. Yaitu dibedakan berdasarkan jumlah lebar atau diameter dari traktus akses ginjal yang digunakan, yaitu pada mini PCNL digunakan 14 sampai 17 frang, ultra mini PCNL 11 sampai 14 frang, micro PCNL 10 frang. Nah, diameter akses yang kecil ini berakibat pada lebih lamanya prosedur operasi karena membutuhkan fragmen batu yang lebih kecil. Namun, jumlah perdarahan dan transfusi dengan mini PCNL lebih rendah dibandingkan standar PCNL. Nah, ini ada pada beberapa literatur disebutkan untuk akses sheet dari prosedur-prosedur PCNL. Next. Ini ada PCNL pada kondisi khusus, yaitu yang pertama adalah di vertical calyx. Sebaiknya dilakukan dengan menggunakan direct puncture untuk mengakses di vertical, serta menggunakan double wire pada intradivertical untuk dapat mendilatasi akses. Kondisi lain yaitu horseshoe kidney, puncture pada bagian dorsal atau dorsolateral lebih dipilih untuk menghindari pembuluh darah atau major vessel, dan upper pole dipilih sebagai target puncture karena letak yang lebih lateral. Pada pasien resipien transplant ginjal atau kondisi-kondisi kidney ectopic, nah kondisi jaringan fibrotik di sekitar graf dapat menyulitkan pada akses pertama. Kondisi untuk ginjal ectopic terkadang membutuhkan laparoscopic assisted prosedur untuk memudahkan eh, akses ke ginjal. Kondisi batu cetak selanjutnya yaitu kondisi batu cetak ginjal atau Stockhorn stone. Nah, utamanya tetap yaitu stone clearance. Dengan menggunakan rigid nephroscope dipilih akses upper pole karena dapat menuju pada pelvical area dan lower pole. Untuk pasien-pasien dengan morbid obesity, penggunaan extra long amplas dan extra long nephroscope yaitu lebih dari 20 cm dibutuhkan karena jarak skin to stone yang lebih panjang. Nah, untuk pasien dengan morbid obesity didapatkan bahwa tidak serta-merta bahwa peningkatan dari BMI related dengan komplikasi. Next. Nah, ini komplikasi PCNL. Untuk komplikasi major yaitu sebanyak 7%, yaitu perdarahan, stone burden, dan durasi operasi menjadi faktor resiko untuk terjadinya perdarahan. Perdarahan yang membutuhkan angioembolisasi terjadi sebanyak kurang dari 1%. Komplikasi lain yaitu demam didapatkan pada 25% pasien, trauma organ seperti usus dan lien, akses yang gagal, dan perforasi ureter dan renal pelvis juga bisa terjadi. Komplikasi yang membutuhkan prosedur operasi terbuka sangat jarang, dengan mortalitas pada pasien-pasien PCNL ialah sebesar 0,03 sampai 0,8%. Untuk lokasi puncture, yaitu yang berlokasi pada suprakosta, dapat meningkatkan resiko kejadian pneumotorak dan efusi pleura, yaitu dengan angka kejadian sebanyak 8%. Nah, untuk khusus pada kondisi-kondisi akses suprakosta, evaluasi pada pos tindakan PCNL dengan menggunakan ronsen toraks terkadang dibutuhkan. Next. Nah, ini ada penggunaan nephrostomy tube membantu menurunkan angka perdarahan. Apabila perdarahannya masih berlangsung, yang bisa dilakukan adalah dengan mengklaim nephrostomy.
Terdapat device yaitu yang bernama K-nephrostomy dengan selubung yang eee, terdapat balon di selubung, nefrostominya. Ini untuk bisa digunakan untuk mekanisme tampon pada jalur akses PCNL. Cedera kolon adalah komplikasi yang jarang. Biasanya keluhan tidak prominen karena cedera yang timbul ialah organ retroperitoneal. Sehingga gejala-gejala seperti peritonitis, akut abdomen tidak muncul. Penggunaan ureter kateter dipilih untuk menurunkan tekanan intrarenal. Dan nephrostomy tube untuk komplikasi-komplikasi cedera kolon dapat digunakan sebagai colostomy tube, ditempatkan minimal 7 hari dan dilepas setelah pada gambaran RPG tidak terdapat koneksi atau hubungan antara kolon dan ginjal. Nah, ini untuk stone free rate, target-target utamanya untuk kasus PCNL, peningkatan jumlah kasus PCNL yang dilakukan berbanding lurus dengan peningkatan stone free rate. Pada suatu penelitian evaluasi pada 96 center didapatkan kasus PCNL 120 kali dalam 1 tahun memiliki komplikasi yang paling rendah dengan stone free rate yang paling tinggi. Terima kasih dokter, mohon asupannya dok.